Masa depan adalah misteri. Naluri rasa ingin tahu itulah yang membuat kita selalu menduga-duga apa yang akan terjadi. Karena itu, banyak orang yang penasaran dan ingin mengetahui apa yang sebenarnya akan terjadi pada dirinya di masa depan. Tidak jarang juga pada setiap peradaban muncul orang-orang visioner yang bisa meramalkan masa depan seseorang atau bahkan masa depan suatu negara. Ramalan sendiri masih menjadi pro kontra di kalangan masyarakat. Banyak di antaranya ramalan yang meleset, tetapi ada juga yang benar. Entah apakah itu hanya kebetulan saja atau mereka memang benar-benar diberikan penglihatan. Berikut ini ada beberapa peramal dari berbagai dunia dan ramalannya terbukti kebenarannya. Penasaran siapa sajakah mereka? Inilah 7 peramal paling akurat versi on the spot. Yang pertama, ya, nama ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Jayabaya adalah satu-satunya peramal dari Indonesia yang mampu meramal hingga jauh ke masa depan meskipun ia terlahir tahun 1135 di Kerajaan Kediri. Jayabaya dikenal karena bukunya yang berjudul Jangka Jayabaya. Buku tersebut memuat ramalan tentang kondisi Indonesia dari ia hidup hingga kelak menjelang kiamat. Jika ditotal, ramalan Jayabaya yang termuat dalam Jangka Jayabaya ada sekitar 216 ramalan. Ramalan-ramalan Jayabaya tidak ditulis seorang diri, melainkan dituliskan oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh yang merupakan seorang penulis dan seorang guru. Ketika masih hidup, Jayabaya sudah tahu kalau suatu saat Indonesia akan dijajah oleh Belanda dan Jepang. Karena di dalam ramalannya itu disebutkan bahwa akan ada orang berkulit putih yang akan mengambil alih kekuasaan Indonesia, dan setelah itu kekuasaan diambil alih oleh orang berkulit kuning. Salah satu ramalan Jayabaya yang juga terkenal adalah soal para pemimpin yang bisa membawa Indonesia ke kemakmuran melalui inisial Notonegoro. 2 nama pertama yang dianggap yakni Soekarno dan Soeharto, karena 2 sosok itu sudah membawa Indonesia meraih kesejahteraan pada masanya. Peramal Amerika Serikat ini lahir pada tahun 1807 tahun 1945. Orang peramal tahu di masanya. Selain mampu memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, juga kembali akan sakit. Edgar Ditas dan para yang dalam tenang hampir terjadi. Oleh karena itu, dia sering dijuluki sebagai The Sleeping Prophet atau Nabi yang tidur. Dalam keadaan seperti itulah, Edgar Cayce mampu menjawab pertanyaan tentang waktu, ruang reinkarnasi, dan juga kejadian di masa yang akan datang. Edgar Cayce lahir di desa Hopkinsville. Dia sempat menjalani kehidupan yang keras sebagai seorang petani, salesman, karyawan toko sepatu, hingga menjadi juru kamera. Namun sekeras apapun kehidupan yang dijalani, ia tekun mempelajari Alkitab. Sehingga kemanapun ia pergi dan dimanapun ia berada, Alkitab selalu bersamanya. Pada saat ia berusia 13 tahun, Edgar Cayce mengaku pernah didatangi oleh seorang wanita yang diyakininya sebagai seorang dewi saat sedang duduk santai di bawah pohon sambil membaca Alkitab. Wanita itu mengatakan padanya doanya Tuhan dan Tuhan akan memberikan apapun yang dimintanya. Lalu Edgar menjawab kalau ia ingin dapat menolong orang lain, terutama anak-anak yang sedang sakit. Semenjak itulah Edgar seperti yang dapat bukan orang lain melihat apa yang terjadi ketika dia itu menghilangkan atau masa depan. Setiap outlet yang berhenti buah berat juga memeriksa hancuran ekonomi di Amerika Serikat akan berakhir. Dan lebih juga mampu memperkirakan kematian yang Theodore Roosevelt dan John F. Kennedy. Hingga kini banyak yang belum terjadi, seperti yang asalnya dan dampak pada benua dan mengubah peta dunia serta keempat Atlantis.
Aslinya cukup sulit, yakni Vangelia Pandeva Dimitrova, tetapi Anda cukup memanggilnya dengan Vanga Pandeva atau Baba Vanga. Peramal asal Bulgaria ini lahir pada tanggal 31 Januari 1911 dan meninggal pada 11 Agustus 1996. Namun ramalannya dicatat dan diingat banyak orang. Di usianya masih muda, yaitu umur 12 tahun, peramal ini kehilangan penglihatan secara misterius akibat pasir yang memasuki kedua matanya setelah tersapu badai besar tornado. Keluarganya baru menemukan Baba Vanga beberapa hari kemudian. Matanya tertutup rapat, terlapis dengan kotoran dan debutal. Baba Vanga mulai dapat lihat kejadian-kejadian di masa depan ketika berusia 16 tahun. Di usianya 16 tahun itu, Baba Vanga sudah dapat meramal, dan salah satu yang terbukti saat kapal selam nuklir Rusia Kursk tenggelam pada Agustus tahun 2000. Baba Vanga mengatakan, walaupun ia kehilangan penglihatan saat lenyap dalam badai, namun ia percaya diberi kemampuan menyembuhkan orang dan melihat masa depan. Ramalan Baba Vanga yang paling mengejutkan dan membuatnya menjadi sangat terkenal adalah ketika dia meramalkan tenggelamnya kapal selam nuklir Rusia Kursk pada Agustus tahun 2000. Karena kemampuannya ini, banyak sekali orang terkenal yang menemuinya demi mengetahui masa depan mereka. Yang pernah mengunjungi Baba Vanga diantaranya Raja Boris III saat Perang Dunia Kedua, juga Hitler. Menurut kabar, setelah Hitler menemui Baba Vanga, Hitler pergi dengan ekspresi wajah yang sedih, sehingga diduga saat itu Baba Vanga meramalkan akan kejatuhan tirani Nazinya. Baba Vanga dilaporkan membuat ratusan prediksi dalam 50 tahun karirnya, yang dikenal sebagai Nostradamus dari Balkan. Baba Vanga juga meramalkan serangan terhadap menara kembar World Trade Center (WTC) di New York pada tanggal 9 September 2001. Ramalan itu sudah dibuat sebelumnya pada tahun 1989. Isinya berbunyi seperti ini. Mengerikan, mengerikan. Saudara-saudara, Amerika akan jatuh setelah diserang oleh burung-burung baja. Serigala akan melolong dalam semak, dan banyak orang tak berdosa menjadi korban. Nama aslinya adalah Laurentia Pasaribu, tetapi ia lebih dikenal dengan sebutan Mama Loren. Lahir di Eindhoven, Belanda pada tanggal 23 Januari 1932 dan meninggal pada tanggal 17 Mei 2010 di umur 78 tahun, yang merupakan putri dari pasangan Anna Brehe dan Lou van Hoof. Kelebihan Mama Loren mulai terlihat ketika dia berusia 7 tahun. Kala itu Perang Dunia Kedua baru saja terjadi, tepatnya tahun 1939. Mama Loren yang tengah belajar di bangku kelas 1 SD tiba-tiba saja mendengar suara bisikan di telinganya. Suara itu menyuruhnya untuk cepat-cepat keluar dari ruang kelas. Suara itu terdengar berulang-ulang dan makin kencang tanpa ia tahu apa yang mengatakannya. Dia dibuat bingung, namun yang menyampaikannya kepada gurunya, tetapi malah menentukan. Sang guru malah marah-marah sudah keluar dari kelas. Loren kecil dituding mahat dan kebuang. Tidak berapa lama bisikan tersebut terbukti. Sekolah Mama Loren kecil terkena bom. Orang-orang di dalam sekolah itu tidak ada yang sempat melarikan diri. Sejak saat itu, berbagai peristiwa semakin sering bermunculan berupa gambar atau suara. Menurut sang oma, Mama Loren mendapatkan kemampuan istimewanya itu karena diturunkan nenek moyangnya. Nenek moyang Mama Loren adalah kaum Gypsy yang dianugerahi bakat khusus untuk bisa melihat masa depan. Pada 23 Februari 1973, Mama Loren kehilangan sang suami. Sebelum Nata meninggal, Mama Loren mengaku sudah mendapat penglihatan setahun sebelumnya. Ketika itu Mama Loren sebenarnya sudah mengingatkan sang suami untuk memeriksakan kesehatannya, namun tak diikuti. Kepopuleran Mama Loren dimulai ketika sebuah harian ibu kota memintanya mengisi rubrik ramalan. Dari situ banyak klien didapatnya. Di usianya ke-50 tahun, Mama Loren pun kembali menemukan jodohnya. Pria tersebut bernama Hendrik dan usianya 15 tahun lebih muda darinya. Kebahagiaan Mama Loren pun bertambah karena putranya Mario kemudian memberinya 2 cucu yang lucu, Nuh Prapua dan Krishna. Sayangnya, lagi-lagi kebahagiaan itu harus terenggut. Menjelang kelahiran cucunya, Mama Loren mendapat penglihatan buruk. Ia melihat Mario meninggal, dan benar saja pada 4 Oktober 1985, putra satu-satunya itu meninggal karena kecelakaan. Ramalan-ramalan lainnya dari Mama Loren yang terbukti benar adalah tsunami yang terjadi di Aceh.
Selain dari berbagai kalangan, mulai dari politikus sampai selebriti, banyak yang berdatangan mengunjunginya. Meskipun begitu, Mama Loren tidak mau disebut paranormal. Menurutnya, kemampuan yang istimewa itu bukanlah sesuatu yang klinik. Katanya lagi, kalaupun ada hal baik atau buruk terjadi pada manusia, itu karena ulah manusia sendiri. Nama aslinya adalah Michel de Nostradam yang terlahir pada tanggal 14 Desember 1503 di San Remi, Prancis. Nostradamus adalah seorang dokter yang hidup di abad 14. Kini, Nostradamus mungkin bisa dianggap sebagai salah satu peramal terbesar sepanjang peradaban manusia yang membuat buku-buku berisi ramalannya laku keras sampai saat ini. Bahkan nama peramal ini pula yang paling banyak dicari orang melalui internet. Selama hidupnya dia meramal lebih dari 1000 kali dan ditulis dalam bentuk quatrain, yaitu semacam sajak 4 baris yang dibagi menjadi 10 bagian dan disebut the centuries. Sayangnya setiap ramalan yang dibuat Nostradamus terlalu sulit untuk dimengerti karena selain mengandung unsur permainan acak kata, juga terdapat sandi-sandi angka, anagram, dan simbologi yang misterius. Nostradamus meramalkan dia akan meninggal pada tanggal 2 Juli 1566 yang rupanya memang tepat terjadi. Nostradamus memiliki kemampuan clairvoyance, yaitu kemampuan untuk melihat masa depan, apalagi karena kedua kakeknya juga memiliki kemampuan ini. Meski ramalan-ramalannya dibuat untuk menyangkut masa di mana dia masih hidup hingga abad kini dan abad mendatang, sehingga kejadiannya sebenarnya dibuat sesuai urutan waktu, masa, dan zaman itu menjadi kacau secara kronologi. Michael McClellan, seorang pengamat metafisika dan juga pengamat ramalan Nostradamus, mengatakan saat ini 3/4 dari seluruh ramalan Nostradamus masih belum dapat terpecahkan. Namun, banyak ramalan yang mengarah ke masa kini dan masa depan umat manusia di bumi, seperti Perang Dunia Ketiga dan terbunuhnya mantan Presiden Amerika Serikat George W. Bush. Jim Dixon adalah seorang peramal yang namanya melambung di tahun 1960 akibat kemampuan dan kelebihannya. Bahkan wanita ini pun menjadi penasihat pribadi Nancy Reagan, istri dari Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan. Jim Dixon dikenal karena berhasil memprediksi pembunuhan Presiden John F. Kennedy dan kematian Martin Luther King. Dan atas kejadian itulah, dia pun lantas kerap diminta prediksi lain yang akan terjadi di masa depan. Selanjutnya adalah peramal bernama Juscelino Nóbrega da Luz, lahir di Brazil pada tahun 1960. Profesinya adalah guru. Ia beserta istri dan 2 anaknya menjalani hidup yang sederhana. Berbeda dengan kebanyakan peramal yang umumnya mengutarakan ramalannya secara tersamar dan baru dapat dipahami setelah ramalan terjadi, Juscelino mengucapkan ramalannya dengan bulan dan tahun tepat, bahkan petunjuk yang jelas dan akan dironotaris atau jawatan jika terjadi apa-apa dengan ramalannya. Dia sanggup memberikan tuhan. Dia sendiri mengakui dia mulai bisa beramal 1969 saat berusia 9 tahun ketika dia bermimpi. Ramalan itu datang dampingnya. Soalnya adalah langsung akan terjadi dalam mimpi itu. Ketika berusia 19 tahun, Juscelino dirasakan Swedish, peramal asal Brazil yang pernah 2 kali dinominasikan sebagai peraih hadiah Nobel Damai. Sejak itu kemampuan semakin tajam. 2 ramalan Juscelino yang terbukti terjadi adalah kematian Lady Diana dan gempa tsunami Aceh pada bulan Desember 2004. Sementara sedang adalah ramalannya pada tahun 2003. 80% dunia akan tewas akibat bencana yang maha dahsyat. Sekitar 27 tahun lagi. Peramal dunia paling akurat versi on the spot. Bagaimanapun masa depan adalah rahasia mutlak sang ilahi. Hanya kepadanya lah kita harus mempercayai masa depan kita. Peramal sehebat apapun hanyalah bisa memprediksi tanpa ia mengetahui kepastian akan prediksi yang diramalnya.